Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik, di Indonesia saat ini terdapat 64 juta pelaku UMKM dengan jumlah tenaga kerja informal mencapai 116 juta orang, atau 97% dari total angkatan kerja. Lebih dari 4 juta pelaku UMKM di Indonesia terdapat di Jawa Tengah. Pandemi COVID-19 berdampak pada UMKM di Jawa Tengah, di antaranya penurunan aset 13%, penurunan omset hampir 47%, dan penurunan jumlah tenaga kerja hingga 30%. 70% UMKM yang bergerak di sekitar makanan minuman terkena dampak pandemi. Agar UMKM tetap bergerak di tengah pandemi, Pemprov Jawa Tengah melakukan beberapa langkah, di antaranya pemberian bansos produksi bagi UMKM, subsidi bunga, dan pelatihan vokasional di tengah pandemi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga secara aktif mempromosikan produk UMKM di akun media sosial miliknya lewat hashtag Lapak Ganjar. Produk UMKM yang ia promosikan melalui Lapak Ganjar ada yang mengalami peningkatan omset hingga 350%. Ini yang ada di masyarakat, untuk saya coba kenalkan produkmu apa, kami buat tema-tema setiap hari Minggu. Kalau nggak salah minggu kemarin sudah minggu ke-16 atau keberapa ya? 15 atau 16. Pokoknya saya jualan. Temanya di story saya beda-beda. Ternyata menarik dan akhirnya saya punya database masyarakat yang mau memposting produk-produknya di tempat kami, dan kemudian sekarang kita punya daftarnya, sehingga kalau ada orang nyari kita minta ke sana. Sebenarnya pameran di Instagram saya itu yang terinspirasi teman-teman aja. Pak Ganjar followernya kan lumayan, buat jualan Pak, oke, langsung saya okekan. Nah sekarang saya tukang endorse. Nah akhirnya banyaklah kawan-kawan yang mulai mengenal untuk mau berdagang di sana. Tapi minimal. Ganjar juga mendorong pegawai ataupun instansi daerah membeli produk UMKM lokal. Ia melibatkan kalangan perbankan, akademikus, ataupun konsultan pendamping untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas produk UMKM. Kita itu kami dari pemerintah ini menjadi off-taker-nya. Karena sebenarnya dibutuhkan itu. Kalau saya buat, ntar yang beli siapa ya Pak? Maka kawan-kawan di dinas-dinas sekarang saya minta, itu kalau kalian beli cemilan tiap hari, makanan, beli aja dari UMKM yang Anda bina sendiri. Toh kan tidak perlu lelang gitu kan. Buat aja list yang panjang, kuenya enak apa enggak, makanannya seperti apa, terus kemudian harganya berapa, terus kemudian kita pesenin aja. Bayangkan kalau seluruh dinas membeli. Belum lagi yang di kabupaten kota, instansi pemerintah yang tiap hari di kantornya ada makanan yang disediakan untuk para tamu-tamu, tentu ini akan sangat membantu mereka. Dan para asosiasi usaha, akademisi, perbankan, konsultan pendamping, kita minta mereka melakukan pelatihan-pelatihan. Kita bisa melayani lebih banyak. Founder dan pembina UKM Center FEBUI, Nining Susilo menyatakan, inovasi dan digitalisasi membuat UMKM dapat bertahan dan tumbuh di tengah pandemi. Usaha yang menjalankan transaksi e-commerce pada saat terjadi pandemi mengalami peningkatan omset dan dapat menggait konsumen baru. Untuk menyelamatkan UMKM, sudah terjadi banyak perubahan transaksi gayanya ya, perubahan perilaku. Misalnya penjualan e-commerce itu naik 26%. Transaksi harian itu naik dari rata-rata kuartal 2 2009 3,1 juta menjadi 4,8 juta. Kemudian kita lihat konsumen baru itu ada 51% dan permintaan melonjak antara 5 sampai 10 kali. Nah, ini adalah dilakukan melalui belanja online. Nining juga menyatakan, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 56% PDB di Indonesia. Hal tersebut merupakan peluang bagi UMKM untuk tumbuh berkembang di tanah air. Edi Dwirianto, Nugrah Endrianto, Jakarta.